Hai Sobat Politik Historia, Indonesia di tahun 1950-an berada dalam kondisi yang sangat genting. Sebagai sebuah negara muda yang bahkan belum menginjak umur 10 tahun, dihitung sejak proklamasi kemerdekaan di tahun 1945, negara Republik Indonesia sedang menghadapi seabrek masalah runyam, antara lain masalah politik, ekonomi, pangan, dan keamanan dalam negeri. Masalah politik terjadi karena pemerintahan yang rapuh akibat terlalu seringnya terjadi pergantian kabinet. Total ada 10 kabinet yang memerintah di Indonesia selama 10 tahun sejak tahun 1949. Dimulai dari kabinet Perdana Menteri Hatta dan terakhir adalah kabinet Juanda. Kabinet pemerintahan yang terlalu sering berganti dalam waktu singkat membuat kebijakan yang diambil pemerintah untuk urusan negara berganti-ganti pula pada setiap kabinet. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten berdampak besar pada ekonomi negara. Perang kemerdekaan selama 4 tahun mulai tahun 1945 sampai tahun 1949 membuat kas negara kosong. Ditambah dengan blokade Belanda terhadap kegiatan ekspor perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, membuat neraca perdagangan ambruk. Inflasi menyentuh angka 100%. Belum ditambah beban utang peninggalan Hindia Belanda yang harus ditanggung Indonesia sebesar 2 miliar gulden. Kesulitan pangan juga terjadi di seluruh penjuru negeri. Masalah besar lain yang harus dihadapi oleh pemerintah pusat di Jakarta adalah situasi keamanan dalam negeri yang kacau balau. Kesulitan ekonomi mendorong banyak kelompok masyarakat atau komandan TNI daerah yang merasa terzolimi dengan pemerintah pusat untuk melakukan pemberontakan dengan harapan agar wilayah tempat mereka tinggal bisa lepas dari Republik Indonesia. Contohnya ada pemberontakan DITII atau Darul Islam Indonesia di Jawa Barat, Aceh, dan Kalimantan Selatan, PRRI di Sumatera Barat, Permesta dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan Republik Maluku Selatan di Maluku. Namun akar masalah dari seluruh kekacauan yang terjadi di Indonesia masa itu merupakan tanggung jawab Badan Konstituante. Konstituante adalah sebuah lembaga legislatif seperti parlemen atau DPR yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia. Konstitusi baru diperlukan karena pasca berakhirnya bentuk negara serikat yang dimulai tahun 1949, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada tahun 1950. Secara otomatis, hukum dan konstitusi yang berlaku untuk negara serikat tidak bisa dipakai pada negara kesatuan. Dewan Perwakilan Rakyat era negara serikat tidak bisa langsung merancang konstitusi baru karena harus menunggu lembaga konstituante, DPR, dan para anggotanya dibentuk dan dipilih melalui pemilu tahun 1955. Sebagai stopgap atau pengganti konstitusi sementara, DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 sebagai Undang-Undang Dasar Sementara Negara Indonesia. Setelah resmi dibentuk pada tanggal 9 November tahun 1956, Konstituante langsung diberi mandat oleh Presiden Soekarno untuk membentuk konstitusi yang baru. Konstitusi sangat penting agar sebuah negara punya dasar hukum yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan. Konstituante mulai bersidang tanggal 10 November tahun 1956 untuk merancang konstitusi negara yang baru. Perlu kita ketahui jika Konstituante sebagai sebuah lembaga parlemen yang dipilih secara demokratik melalui pemilu, diisi oleh tokoh dari berbagai partai. Layaknya DPR RI di era modern, Konstituante terbagi dalam beberapa kelompok atau fraksi. Terdapat 3 blok utama dari partai-partai dan golongan yang menjabat di Konstituante. Yang pertama adalah blok Pancasila dengan perolehan 274 kursi atau 53,3% suara. Yang kedua blok Islam dengan perolehan 230 kursi atau 44,8% suara, dan blok Sosioekonomi dengan perolehan 10 kursi dan 2% suara.
Secara ideologis, ketiga blok punya pandangan sendiri mengenai konstitusi. Blok Pancasila yang diisi partai nasionalis seperti PNI, PKI, dan PSI ingin isi konstitusi Indonesia berkiblat ke arah ideologi sosialis dan nasionalis kanan. Sedangkan blok Islam menghendaki agar konstitusi bernafaskan Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia. Sedangkan blok sosioekonomi diisi oleh kaum akademisi yang netral dan tidak memihak ideologi manapun. Perbedaan ideologi setiap golongan dalam konstituante terlihat saat proses penulisan draft Undang-Undang Dasar berlangsung. Perdebatan isu dasar negara, terutama antar golongan yang mendukung Islam sebagai dasar negara dan golongan yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara, terjadi sangat sengit. 2,5 tahun perdebatan mengenai dasar negara berlangsung tanpa adanya hasil yang jelas. Presiden Soekarno merasa berang pada konstituante. Saat itu posisi pemerintah yang melemah karena kisruh politik dan tidak adanya konstitusi sebagai instrumen hukum legal untuk menangani beragam masalah, membuat keadaan negara Indonesia berada di ujung tanduk. Walaupun berkuasa sebagai pemimpin tertinggi Republik Indonesia, Presiden Soekarno tetap butuh backingan untuk membungkam para anggota konstituante yang berasal dari partai besar dan golongan berpengaruh di Indonesia. Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat mengusulkan agar Presiden Soekarno melibatkan Angkatan Darat lebih jauh ke dalam politik praktis negara untuk mendukung dekret yang telah Presiden rencanakan. Soekarno pun setuju. Akhirnya pada tanggal 22 April tahun 1959, di sidang konstituante, Presiden Soekarno memberi amanat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 saja daripada membentuk konstitusi baru. Hasilnya, pada tanggal 30 Mei tahun 1959, konstituante melakukan pemungutan suara. Sebanyak 269 suara menyatakan setuju terhadap keputusan Bung Karno untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan 199 suara tidak setuju. Namun pemungutan suara ini bahkan tidak dianggap sah karena tidak memenuhi syarat mayoritas 2/3 jumlah suara. Pemungutan suara kedua pun dilakukan tanggal 1 dan 2 Juni tahun 1959 yang lucunya kembali berujung pada kegagalan karena ketidaksepakatan anggota konstituante. Karena konstituante gagal dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Isi dari dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 adalah: yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara. Yang ketiga, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang keempat, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Setelah dekret presiden diberlakukan dan konstitusi negara kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945, Indonesia masuk ke dalam era pemerintahan demokrasi terpimpin. Di era demokrasi terpimpin inilah Indonesia menjadi negara otoriter dengan absennya pemilu dan diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup di tahun 1963. Keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik pun kian meluas. Era demokrasi terpimpin bertahan hingga tanggal 12 Maret tahun 1967. Hingga Presiden Soekarno akhirnya dilengsarkan oleh MPRS karena keterlibatannya dalam Gestapo, digantikan oleh Letnan Jenderal Soeharto dan Orde Baru.